meningkatkan anak korban ke arah belakang menggunakan baju yang tertutup terdakwa mobil, terdakwa mobil dan terdakwa alus dalam berbagai risiko hati. Karena kepada ahli tidak kesehatan pada musibah dan banyak pada pokoknya menjumpai UKWC dengan ukuran PKWL sama dengan 1 cm kali 1 cm. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini terkait putusan yang sebetulnya mengulang dari putusan yang telah dibacakan tadi ya. Dari yang sama-sama kita dengar tadi di persidangan bahwa putusan yang dijatuhkan dalam menyatakan terdakwa atau para terdakwa maksudnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yang mana terdakwanya itu dari 4 orang ya. Sementara untuk fakta persidangan terbukti bahwa ada 3 titik lokasi penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Yang pertama saya perlu tegaskan di Kayukul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Itu titik pertama. Yang kedua ada di Kampung Lenga, Kabupaten Aceh Tengah. Yang ketiga ada di Kampung Sagi Indah, Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah. Dan putusan yang dibacakan, sekali mengulang lagi bahwa menyatakan terdakwa 1-4 terbukti dan juga menjatuhkan pidana pada terdakwa selama masing-masing 3 bulan dan menetapkan pidana tersebut diganti dengan pidana kerja sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru selama 150 jam dan rinciannya lagi dilaksanakan selama 5 jam per hari dalam jangka waktu 10 hari per bulan. Walaupun tadi memang kita juga melihat bahwa terdakwa masih mengajukan, maksud saya ulang, masih berpikir-pikir ya untuk terhadap putusan ini. Kita tunggu 7 hari bagaimana nanti apakah mengajukan upaya hukum atau tidak. Begitu juga dengan jaksa tadi mengajukan mengatakan berpikir-pikir dulu, belum menerima, jadi putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ya pada media untuk ditekan seperti itu. Dan untuk putusan nanti bisa diakses untuk masyarakat luas setelah diupload, nanti bisa di-download di direktori putusan. Barangkali yang tambahin? Oh iya, saya juga perlu menekankan bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim terus mengupayakan pada saat persidangan adanya upaya restoratif justice, yaitu upaya untuk kemudian mendamaikan korban dan juga terdakwa 1, 2, 3, dan 4. Namun seperti juga tadi kita dengar bersama bahwa ternyata korban itu tidak mau berdamai. Jadi terpaksa harus dilanjutkan persidangan ini dengan hukum acara yang tidak mengedepankan nilai restoratif justice. Dan untuk putusan pidana kerja sosial ya, itu salah satunya adalah hasil dari adanya Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Kepidana dan juga adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Saya kira sementara itu ya, barangkali ada pertanyaan dari rekan-rekan media. Bang, untuk pemilihan tempat harus di RSUD Datu Beru itu berdasarkan apa Bang? Kenapa? Kalau pertimbangan saya tidak masuk ya, cuman kalau berkaca kepada undang-undang atau melihat kepada undang-undang itu biasa dirujuk kepada pendidikan dari salah satu terdakwa yang diketahui masih mahasiswa, dan itu tadi juga sudah dirinci berapa jam, berapa lama, dan rincian selanjutnya sudah dimuat dalam putusan. Kerja sosialnya dalam bentuk apa itu? Dalam pidana kerja sosial itu nanti untuk jaksa ya, untuk mengeksekusi putusan tersebut, tapi kalau sementara putusan itu masih menetapkan tempatnya di Rumah Sakit Umum Datu Beru, jamnya sekian, berapa hari, dan rinciannya selanjutnya bisa dibaca di putusan. Ya, teknisnya jaksa, teknisnya. Seperti yang kita ketahui Bang, ini kan ada 4 terdakwa nih. Ya. Nah, salah satunya memang mahasiswa. Mungkin pertimbangan untuk mahasiswa ini digantikan itu kan 3 tahun ini, putusan 3 bulan ini digantikan dengan kerja bakti. Nah, bagaimana dengan 3 terdakwa lainnya nih Bang? Itu sama itu. Jadi ya, 3 terdakwa itu secara masing-masing diputus pidana selama 3 bulan. Namun diganti dengan pidana kerja sosial ya. Jadi terbukti, pada dasarnya terbukti. Jadi berlaku untuk keempatnya betul. Saya tekankan keempatnya ya, betul. Iya Bang, saya dari TV One Bang. Iya, silakan. Bang. Ini terkait harapan Abang kepada selanjutnya kepada masyarakat luas. Terkait kasus ini. Saya kira untuk penyampaian saya tidak masuk ke sana ya, tapi kalau memang pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, saya rasa tadi sudah didengar juga bahwa itu terbukti melakukan tindak pidana kekerasan ya. Ramai memang dibicarakan bahwa ketika menangkap maling itu seolah-olah
salah begitu. Ya, menganiaya maling seperti itu salah. Tapi kalau kita berkaca pada fakta hukum, ternyata bukan seperti ini yang bisa dibebaskan dari hukuman. Itu di pasal 34 KUHP itu berbeda ya. Dia tidak bisa berselang waktu dan tidak bisa dilakukan di 3 tempat berbeda misal, atau tidak bisa dilakukan dengan tindakan yang tidak proporsional. Seperti penjelasan di pasal 34 itu harus proporsional dia. Apa yang dilakukan, misalnya kita memukul, itu dengan tindakan serangan yang kita terima. Jadi tidak bisa kita kemudian mengikat segala macam sebagaimana fakta persidangan. Kira itu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.